Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf jika teman-teman bertanya, Miss, kok belum membuat video untuk materi kita? Ya, Miss Ria lihat di materi kita tentang lingkaran di bab 3 ini adalah kebanyakan praktek. Maka Miss Ria tidak langsung memberikan video, tapi Miss Ria mau teman-teman praktekkan dulu yang dimaksud dengan lingkaran, melihat benda-benda berbentuk lingkaran. Jadi teman-teman itu real. Jadi matematika tidak hanya sekedar diberikan teori dan teman-teman mengerjakan, tapi teman-teman paham bahwa matematika itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman kemarin sudah praktekkan, yuk kita bahas sama-sama. Check it out. Kita akan bahas tentang unsur-unsur lingkaran. Yuk teman-teman lihat benda apa yang berbentuk lingkaran di sekitar. Ya, teman-teman kemarin sudah praktek. Ada ya, jam dinding, ada yang kemarin mungkin pakai toples, ada yang pakai ember ya, Kleinov ya, meskipun belum mandi tapi tetap ganteng kok videonya, foto-fotonya. Ada juga yang misteri lihat pakai piring dan berbagai macam benda-benda di sekeliling kita banyak yang berbentuk lingkaran. Di sini ada pizza, ada donat, ada kipas angin, banyak sekali. Insya Allah ya teman-teman sudah paham benda-benda yang berbentuk lingkaran. Oke, sekarang yang dimaksud lingkaran. Lingkaran itu apa ya? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ulang lagi, lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar. Dia berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Baik, teman-teman perhatikan, yang dimaksud dengan lingkaran tadi, dia kan kumpulan titik-titik pada bidang datar berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Maksudnya apa? Itu kan awalnya titik-titik. Dia berkumpul teman-teman, membentuk sebuah lingkaran. Nah, titik tertentunya itu apa? Yang ada di tengah-tengah. Teman-teman lihat, dia berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, yaitu yang ada di tengah-tengah, nanti disebut dengan pusat lingkaran. Yang pertama, unsur lingkaran yaitu titik pusat lingkaran. Di sini teman-teman lihat ada gambar lingkaran, ada titik pusatnya yang berwarna merah dan ada namanya yaitu C. Jadi, lingkaran ini disebut dengan lingkaran C. Ya, dengan bertitik pusat di huruf C. Jadi namanya lingkaran dengan titik pusat C. Ya, unsur yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran itu adalah titik yang berada di tengah lingkaran, teman-teman. Ya, dan biasanya diberikan dengan simbol huruf kapital, ya. Di sini teman-teman lihat titik yang berwarna merah di tengah-tengah lingkaran. Di situ ada huruf C. Maka disebut dengan lingkaran C. Nah, sekarang yang kedua, titik pusat lingkaran itu disimbolkan dengan huruf P. Maka namanya disebut dengan namanya lingkaran P. Paham sampai di sini? Yang kedua yaitu jari-jari lingkaran atau biasa disingkat dengan simbol R. R itu adalah radius. Jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkungan lingkaran. Teman-teman di sini lihat, di sini ada garis dari titik pusat yang berwarna kuning menuju huruf A. Ya, garis ini disebut dengan jari-jari lingkaran. Dia garis lurus menghubungkan dari titik pusat yang berwarna merah ke lengkungan lingkaran. Ya, di sini jari-jarinya simbol dengan R radius. Ya, namanya itu jari-jari. Ya. Selanjutnya, teman-teman lihat lagi di sini. Yang garis kedua, dia ada di titik B, dari titik pusat lingkaran menuju ke B. Ini namanya jari-jari. Ya, dia menghubungkan dari titik pusat ke lingkaran. Jadi di sini ada jari-jari A sama jari-jari yang B. Dari titik pusat menuju ke A dan dari titik pusat menuju ke B. Unsur lingkaran yang ketiga yaitu diameter lingkaran, biasa disimbolkan dengan huruf D. Diameter lingkaran itu adalah garis lurus yang menghubungkan pada dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Teman-teman di sini bisa lihat titik pusatnya yang berwarna hitam, ada
garis yang menghubungkan dari titik S ke titik T, dan dia harus melalui titik pusat. Jadi dia harus melalui titik pusat dari S ke T melalui titik pusat. Ini disebut diameter. Ingat ya, diameter dia menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi dia harus melalui titik pusatnya. Dari S ke T dia melalui titik pusat yang berwarna hitam. Itu disebut dengan diameter, teman. Nah, teman-teman, diameter lingkaran itu adalah 2 kalinya jari-jari. Jadi kalau misalnya ada soal diketahui jari-jari sebuah lingkaran 10 cm, berapakah diameternya? Berarti tinggal dikali 2. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. 10 kali 2 sama dengan 20. Jadi diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Pun sama ketika ada soal diketahui diameternya 20. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut? Nah, jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Sehingga 20 dikali setengah sama dengan setengahnya dari 20 berapa, teman-teman? Ya, jawabannya 10. Atau sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi bisa dibedakan ya, jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Atau diameter merupakan 2 kalinya jari-jari. Bisa dipahami sampai di sini ya. Sekarang teman-teman lihat diameter lingkaran. Sini teman-teman perhatikan. Ada tadi diameter lingkaran dari titik S dan T ya. Ada lagi di sini teman-teman lihat yang garis berwarna hijau MN. Apakah ini diameter lingkaran? Dia menghubungkan dua titik kan pada lengkungan M dan N, namun bukan diameter. Kenapa? Karena dia tidak melalui titik pusat lingkaran. M dan N tidak melalui titik pusat lingkaran kan? Dia tidak melalui titik pusat lingkaran yang berwarna hitam. Dia bukan diameter. Paham sampai di sini? Unsur yang keempat yaitu busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lengkungan lingkaran. Dia merupakan bagian dari keliling lingkaran. Teman-teman lihat pada gambar, di situ ada busur lingkaran yang berwarna merah. Di situ disimbolkan dengan huruf A, B. Lihat ya, yang berwarna merah ya, pada garis yang berwarna merah. Dia itu busur lingkaran karena dia melengkung pada lengkungan lingkaran dan dia bagian dari keliling lingkaran yang berwarna merah. Busur lingkaran A, B. Unsur yang kelima yaitu tali busur lingkaran. Apa itu tali busur lingkaran? Dia adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Teman-teman lihat deh, di sini ada lengkungan lingkaran yang berwarna hijau, yaitu busurnya busur EF kan. Nah, dia dihubungkan oleh sebuah garis yang berwarna biru. Teman-teman lihat. Nah, itu yang berwarna biru namanya tali busur lingkaran. Dia menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Jika busurnya EF, lihat yang berwarna hijau, maka tali busurnya juga EF yang berwarna biru. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa bedanya tali busur sama diameter? Teman-teman lihat, tali busur kan tadi dia menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Teman-teman lihat yang berwarna biru, garis berwarna biru itu tali busur. Nah, terus garis yang berwarna merah itu diameter. Kalau diameter itu kan dia harus melalui titik pusat lingkaran. Ya, yang di tengah-tengah titik pusat tadi. Dari sini ada diameter PQ dan ada tali busur EF. Yang jadi pertanyaan, apakah diameter merupakan tali busur? Jawabannya adalah ya. Diameter adalah tali busur terpanjang. Teman-teman bandingkan yang berwarna biru, tali busur EF sama diameter PQ. Sama kan, sama-sama tali busur, namun PQ itu adalah diameter. Nah, dia disebut juga tali busur, namun dia adalah tali busur terpanjang karena dia menghubungkan dua titik pada lingkaran, tapi dia paling panjang diameter. Tapi kalau tali busur kan tidak terlalu panjang kalau yang tali busur EF dibandingkan dengan tali busur PQ, karena PQ adalah diameter. Paham sampai di sini?
Unsur lingkaran yang keenam yaitu tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Teman-teman di sini lihat deh, di situ ada busur ya, yang bagian pinggir kiri yang berwarna hijau, busur EF. Sudah lihat belum busur EF sebelah kiri yang garisnya berwarna hijau, busur EF. Nah, di situ ada tali busur EF juga. Sudah lihat tali busur EF yang lurus dan busur EF yang berwarna hijau yang bagian lengkungan lingkaran. Nah, itu ada daerahnya yang misteri arsir warna merah. Itu disebut dengan tembereng. Dia daerah datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi kalau busurnya EF, maka tali busurnya garis lurusnya juga EF. Ya, di situ ya. Bukan ketika busurnya itu misalnya MN. Teman-teman lihat yang MN, busur MN. Ya, yang lengkungan busur MN. Terus tali busurnya MN, tali busur EF, itu salah. Ya, jadi kalau ketika busurnya EF, maka tali busurnya juga EF. Kalau busurnya MN, maka tali busurnya MN. Nah, baru daerahnya disebut tembereng. Paham ya? Daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, itu daerahnya. Paham sampai di sini? Baik, unsur yang ketujuh adalah juring. Apa itu juring? Juring adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Teman-teman lihat di gambar deh yang misteri arsir warna merah. Di situ ya ada ya busur AB. Dia itu busur. Terus dia itu ada jari-jari lingkaran, ada dua, yaitu jari-jari AO dan jari-jari BO atau AO dan OB. Itu ada dua jari-jari. Nah, dua jari-jari itu bersatu teman-teman di busur lingkaran. Maka disebut dengan juring. Ya, titik OA itu adalah jari-jari. Ya, dari O itu kan titik pusat lingkaran. Dan OB, O itu kan pusat lingkaran O ke B, ya, itu adalah jari-jari juga teman-teman. Sehingga juring itu daerahnya dia dibatasi oleh busur yang berwarna merah yang pinggir, busur AB, busurnya AB, dan dua jari-jari lingkaran. Apa saja jari-jarinya? OA dan OB. Bisa dipahami ya, bedakah sama tembereng tadi? Ya, kalau yang tembereng itu kan tadi teman-teman tahu, dia hanya dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya. Tapi kalau juring, dia itu dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Bisa dibedakan ya. Nah, unsur lingkaran yang terakhir yaitu apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Teman-teman lihat deh di gambar. Itu kan pusat lingkarannya itu dia O, titik pusatnya. Coba teman-teman lihat dari O ke E itu ada garisnya. Ya, garis yang menghubungkannya. Ya, dia teman-teman lihat ada garis P, ada garis Q, dan ada garis R. Teman-teman lihat ya, itu kan garis yang menuju ke tali busur. Garis P yaitu garis dari O ke E atau disebut dengan garis P, dia menuju ke tali busur. Dari O ke Q dia juga menuju ke tujuannya ke tali busur. Dan dari O ke yang R itu garis R, dia juga tujuannya ke tali busur. Namun mana teman-teman yang paling terpendek? Ya, yang paling terpendek adalah garis R, di mana dia membentuk sudut 90 derajat. Sehingga apotemanya adalah ya, garis terpendeknya adalah garis apa? PQ atau R? Ya, garis R. Itu disebut dengan apotema. Paham sampai di sini? Nah, unsur lingkaran yang terakhir yaitu apotema.
Apa itu apotema? Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Teman-teman lihat deh di gambar. Itu kan pusat lingkarannya itu dia O, titik pusatnya. Coba teman-teman lihat dari O ke E itu ada garisnya. Ya, garis yang menghubungkannya. Ya, teman-teman lihat ada garis P, ada garis Q, dan ada garis R. Teman-teman lihat ya, itu kan garis yang menuju ke tali busur. Garis P yaitu garis dari O ke E atau disebut dengan garis P, dia menuju ke tali busur. Dari O ke Q dia juga menuju ke tujuannya ke tali busur. Dan dari O ke yang R itu garis R, dia juga tujuannya ke tali busur. Namun mana teman-teman yang paling terpendek? Ya, yang paling terpendek adalah garis R, di mana dia membentuk sudut 90 derajat. Sehingga apotemanya adalah, ya, garis terpendeknya adalah garis apa? PQ atau R? Ya, garis R. Itu disebut dengan apotema. Paham sampai di sini?